Jadi kami ingin membandingkan apakah dengan menggunakan pot atau planter bag seperti ini, pohon-pohon yang kita tanam atau pohon buah naga yang kita tanam apakah akan menghasilkan buah yang maksimal. Bisa lihat teman-teman bahwa ini adalah pola penanaman dengan menggunakan stek, dan ini adalah pola penanaman dengan menggunakan sambungan, teman-teman. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini saya sedang berada di kebun. Ini di kebun duriannya, teman-teman. Tapi karena kita sedang berada di blok Palora, jadi kita sedang melakukan eksperimen atau uji coba bertani buah naga dengan menggunakan pot atau planter bag ya, teman-teman. Hampir sama aja sih sebetulnya mau pot ataupun planter bag. Yang penting tidak di tanah langsung lah, istilahnya seperti itu. Nah, jadi dalam kesempatan kali ini saya sebetulnya lebih bereksperimen atau memang menguji dan mencoba, karena kebiasaan kami adalah bertani di tanah langsung ya. Bertani di tanah langsung. Kami juga pernah mencoba bertani di tanah menggunakan pohon hidup. Bahkan di beberapa tempat kami juga menggunakan sistem UHDP atau teralis, teman-teman. Nah, kita belum begitu dapat apa yang menjadi pokok permasalahan dan nanti masalahnya seperti apa. Tapi sejauh ini alhamdulillah baik-baik saja, dan memang kami juga baru bereksperimen ini belum lama ya. Ini pohon buah naga Palora ini usianya kurang lebih 7-8 bulan, dan memang masih butuh perhatian khusus. Dan memang tim kami kewalahannya di kebun karena kita ada pengurangan karyawan di sini, jadi memang agak sedikit kewalahan. Tapi mudah-mudahan tidak menjadi tantangan berat buat kami. Nah, jadi kami ingin membandingkan apakah dengan menggunakan pot atau planter bag seperti ini, pohon-pohon yang kita tanam atau pohon buah naga yang kita tanam apakah akan menghasilkan buah yang maksimal atau memang sedikit terganggu. Tapi kalau sejauh ini sih kayaknya karena media tanamnya sudah mulai tergerus, banyak pohon yang memang pertumbuhannya agak sedikit kurang begitu bagus, berbeda dengan pohon yang memang di tanah langsung. Ketika tanah langsung mungkin akarnya dia lebih menyebar, tapi enaknya kalau di seperti ini dia lebih gampang dalam segi perawatan, karena ketika kita misalkan sanitasi, dia di dalam polybag itu jarang ada rumput ya, walaupun ada tapi 1-2 saja. Berbeda dengan di lahan. Kalau di lahan di sekitar perakaran tanaman pasti banyak rumput. Nah, itu mungkin kelebihannya di situ. Memang di dalam menggunakan planter bag ya, seringkali media tanamnya tergerus. Kalau perlu bukti saya ajak teman-teman, yuk sini. Ini teman-teman. Ya, jadi dulu ini full ya, hampir full. Seperti ini, segini mungkin dulu full, sekarang tinggal segini ya. Karena juga kita banyak menggunakan kompos ya, teman-teman. Ini menggunakan kompos daun bambu. Nih, ini tanam Palora langsung. Ini bibit tanam langsung ya, bukan tanam bibit menggunakan sambungan. Akar Palora bisa dilihat sangat jauh berbeda dengan akar buah naga merah pada umumnya, teman-teman. Jadi memang ya kita hanya mencoba dulu ya. Walaupun ada kos yang kita keluarkan, tapi kalau sudah goal ya mudah-mudahan akan terbayar, teman-teman, seperti itu. Nah, jadi saya ingin berbicara sedikit tentang kekurangan dan kelebihannya mungkin ya untuk pola seperti ini. Jadi memang kekurangannya dia media tanam sering tergerus, dan kalau kita tumpukan di dalam media sini mungkin nanti akan tertumpuk seperti itu dan cepat membusuknya. Mungkin dengan caranya itu perlahan per 5 cm kita kasih media tanam, nanti udah mulai habis kita kasih lagi seperti itu. Ya walaupun memang agak sedikit ribet, tapi insya Allah hasilnya maksimal. Dan bisa dilihat teman-teman, ini usia kurang lebih 8 bulan, tapi karena ini menggunakan bibit yang dari stek, jadi memang agak sedikit terhambat pertumbuhannya, berbeda dengan
bibit yang sambungan teman-teman. Kalau bibit sambungan biasanya dia lebih cepat. Yuk saya ikutin. Nih, kalau nggak salah sebelah sini ada yang sambungan. Nah, ini bibit sambungan teman-teman, bisa dilihat nih. Nih, ini bibit sambungan ya, kita sambung seperti ini. Ini akar buah naga merah, batangnya buah naga merah, sangat besar sekali, dan ini pencabangannya sangat bagus sekali ya. Berbeda dengan yang tadi yang menggunakan pohon batang langsung. Nah, makanya kita seringkali menyarankan untuk teman-teman yang mau membeli bibit Palora, lebih baik inden lama 3 bulan di Kiwari Farm, tapi mendapatkan bibit yang memang benar-benar bagus untuk produksi ya. Nih, ini pohon langsung ya, jadi ini tanam langsung, dan itu menggunakan batang bawah. Ini penanamannya kalau nggak salah lebih selisih 2 bulan ketimbang ini lebih dulu ya. Jadi memang yang ini lebih dulu dan sudah hidup juga waktu itu di pot ya, seperti ini di planter bag. Nah, nih ini yang sambungan teman-teman, yang lihat batangnya besar-besar ya. Ini sambungan sudah mulai pemotongan tunas. Nah, perhatikan juga ya, nih. Jadi tidak dipungkiri bahwa memang setiap kali penyakit itu selalu menghampiri ya. Nih yang seperti ini pun kita harus habisi teman-teman. Jadi harus kita buang seperti ini. Jangan sayang, nanti juga ada lagi. Nih, seperti ini nih. Ini yang kuning ini dia adalah calon cacar. Calon cacar ya, stem cancer. Jadi kita harus buang terlebih dahulu. Memang terlihat ribet, tapi ya mau nggak mau teman-teman. Jika memang teman-teman di rumah atau di kebun ya mendapatkan tanda-tanda seperti ini nih, seperti ini ya, dengan bintik kuning, itu biasanya adalah awal mula terjadinya stem cancer atau kanker batang pada buah naga. Saran kami adalah segera potong dan jauhkan dari perkebunan teman-teman. Nah, kenapa sih harus seperti itu? Karena memang dia sifatnya virus. Jadi kalau virus ini dia lebih cepat menular, baik itu secara ada yang memang menularkan atau memang dia secara alamiah seperti itu. Tapi kalau saran kami lebih baik dibuang saja. Terus kenapa kalau memang dibiarkan di pohon, ya rugilah kita. Kalau ini misalkan satu pohon ini kena kanker batang semua, di mana yang mau dibuahkan seperti itu. Kalaupun berbuah ya buahnya kena kanker batang dan tidak cantik teman-teman, seperti itu. Jadi memang banyak sekali faktor-faktor yang mempengaruhi suksesnya bertani ya. Jadi harus tekun dan teliti teman-teman. Jadi memang benar ya, kalau kami menyediakan bibit yang memang benar-benar untuk ditanam dan dibudidayakan oleh teman-teman semua. Jadi kami menyarankan untuk menanam buah naga Palora Ecuador tidak menggunakan bibit stek, walaupun memang harus inden ya. Saat ini di Kiwari Farm sangat penuh sekali pemesanan bibit Palora, tapi memang orang-orang sabar untuk menanti mendapatkan bibit yang berkualitas. Bisa lihat teman-teman bahwa ini adalah pola penanaman dengan menggunakan stek, dan ini adalah pola penanaman dengan menggunakan sambungan teman-teman. Dan pohon ini sebetulnya dia belakangan nanamnya ya. Jadi memang ini 2 bulan setelah itu tanam. Jadi ini 2 bulan karena bibitnya sambungan kan, jadi harus nunggu dulu. Dan ternyata karena memang keunggulannya adalah menggunakan batang bawah yang kuat dalam segi perakaran, jadi memang dia bisa mengejar temannya yang lebih dulu penanamannya seperti itu teman-teman ya. Jadi kalau teman-teman mau bertani dan memang menanam buah naga Palora Ecuador khusus dataran tinggi, buat teman-teman petani yang memang memiliki lahan di dataran tinggi, yuk pesan ke Kiwari Farm bibit yang memang disediakan oleh Kiwari Farm dan disarankan oleh Kiwari Farm, yaitu bibit dengan menggunakan sistem sambung ya teman-teman. Walaupun agak lama, inden 3 bulan, tapi teman-teman pasti puas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.